Hai, selamat datang di segmen Dibalik. Dan kali ini saya lagi ada sama Barkah yang so ganteng, so asik, so apa lagi Kah mana? So terdepan. So terdepan. Kah, Oi. sibuk naon? Lagi sibuk apa nih Kah sekarang? Sekarang saya lagi bukan sibuk ya. Mungkin akhir-akhir ini emang kurang sibuk, tapi lagi fokus berkegiatan bushcraft. Bushcraft. Nah, orang baru sedikit tahu nih Kah, bushcraft teh naon itu. Orang pengen lebih tahu di Barkah. Mumpung ayeuna jeung maneh sama Barkah nih, orang pengen tahu bushcraft teh naon sih Kah gitu. Jadi bushcraft itu istilah sebetulnya itu dipopulerkan oleh Les Sidin sama Mort Kochinski pada awal tahun 80-an. Nah, lebih dipopulerkan lagi oleh Ray Mears pada tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Tapi kalau orang ngelihat dari YouTube gitu ya, dari Google juga katanya si bushcraft tuh awalnya di Afrika. Jadi gini, jadi si bushcraft itu diadaptasi dari kegiatan-kegiatan sukusan yang ada di Afrika. Oh, adaptasi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tahu sukusan, nah jadi sukusan itu ada yang ada di film God Must Be Crazy. God Must Be Crazy. Komedian yang paling crazy itu ya. Oh, itu gokil sih. Kayak Mr. Bones oke kan? Ya betul. Semacam itu ya genre ya. Yang apa sih namanya, menyalakan api masih pakai bow drill, hand drill malah. Terus mencari air masih pakai buah apa ya itu namanya, lupa saya. Pakai buah yang diperas dan lain-lain. Nah itu si bushcraft itu sendiri mengadaptasi dari kegiatan suku-suku yang ada di Afrika itu. Ya salah satunya suku San. Terus emang si istilah bushcraft ini kenapa diistilahkan bushcraft? Karena emang tadinya di suku San. Bush itu kan artinya kerajinan kan? Semak kan, ya. bush itu semak. Terus craft itu ada kerajinan atau seni. Ya itu kenapa itu istilahnya seperti itu, ya mungkin emang diadaptasinya dari suku San. Yang di sana emang cenderung gurun kan. Yang ada cuma semak-semak, bukan hutan belukar seperti di Indonesia ya. Indonesia ya, daerah tropis seperti ini kan. Ya mungkin seperti itu. Tapi di Indonesia juga ada yang menerjemahkannya itu dalam bahasa kita itu kalau nggak salah Kriya Purba. Kriya Purba tuh sama. Iya ini bushcraft itu. Bushcraft dalam di bahasa kita. Cuman emang nggak populer sih. Soalnya emang kalau di tiap daerah di Indonesia pun pasti udah ada ya sejak dulu pun. Udah sejak dulu. Teknik menyalakan api di daerah-daerah bahasanya apa pasti beda-beda. Contohnya kemarin saya diskusi sama orang tua, sama yang udah tua. Saya nanya ke beliau kan. Orang tua itu bukan. Malu. Saya nanya ke beliau kan. Waktu dulu sebelum adanya korek, mereka menyalakan api pakai apa? Ya ternyata emang teknik-tekniknya bushcraft itu sendiri. Seperti fire saw nih, yang gesekan antara bambu sama bambu. Itu disebutnya itu miruha kalau bahasa lokal. Bahasa daerah kita, daerah di Jawa Barat. Sunda ya. Miruha ya. Terus saya tanya lagi, terus ada apa lagi? Ternyata banyak. Yang beliau ingat cuma ada 2 nama, Miruha sama Gandawesi. Si Gandawesi itu adalah plain and steel yang sekarang batu sama besi. Iya betul. Sekarang yang istilah bahasa kerennya itu plain and steel. Yang gesekan antara besi dan batu terjadi cipratan api. Berarti emang aktivitas kegiatan bushcraft tuh di kita tuh udah ada lama, tapi udah secara nama atau istilah baru muncul ya pas di Afrika itu apa sih? Pas di Les Sidin itu. Les Sidin itu ya. Les Sidin sama Mort Kochinski itu mengistilahkan bahwa kegiatan itu bushcraft. Sebetulnya si bushcraft ini bukan ilmu baru yang ada di dunia ya. Maksudnya semua peradaban di dunia ini pasti awal mulanya itu dari kegiatan nenek moyang kita. Entah itu menyalakan api, entah itu mencari makanan, entah itu membangun shelter. Atau misalnya saung lah ya dulu. Iya, saung. Kalau misalnya bahasa Sunda itu saung. Itu udah dari zaman dulu. Cuman istilah bushcraft, kegiatan seperti itu diistilahkan bushcraft itu pada tahun 80-an. Ya oleh Mort Kochinski sama Les Sidin. Terus dipopulerkan lagi oleh Ray Mears, itu yang paling populer. Ray Mears itu pada tahun 2000-an. Sebetulnya itu acara-acara TV kan. Dulunya tuh. Iya betul. Nah kesini di Indonesia baru
pada tahun 2009-an deh kalau nggak salah. 2012 sih kalau orang ngelihat Iya, di 2009 YouTube di Google itu pertama awal mulai populer itu, ya. mulai ada yang melakukan. Populernya itu dari 2014-an lah, 2013-2014 sampai ke sini. Sekarang apalagi lebih populer lagi lagi. banyak-banyaknya kan Lagi sekarang banyak-banyak. yang menggiati bushcraft itu. Betul. Nah, tapi kah kalau si bushcraft itu ada teknik-teknik khusus nggak sih yang dikuasain itu sama maneh gitu? Kalau saya sendiri sih emang lebih berfokus pada fire making atau menyalakan api menggunakan alat-alat yang paling sederhana, yaitu tidak menggunakan korek, mau korek cekes atau korek gas. Saya menghindari itu. Tapi bukan berarti saya tidak bawa ya. Ya. Dalam setiap kegiatan itu saya selalu bawa. Karena emang Buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga. Terus cuaca di Indonesia juga nggak bisa ditentuin sekarang hujan atau enggaknya. Malah di salah satu hutan di Indonesia pada musim kemarau panjang itu tetap basah hutannya. Ya sih, ya. Banyak bushcraft itu kan sendiri ya di hutan gitu. Itu ada teknik kayak kita harus menguasai teknik bertahan hidup di hutan nggak sih gitu? Apa kita atau mana dulu tinggal ke hutan aja sendiri, yang penting orang udah jelas mau ngapain gitu? Oh, tidak segampang itu Paman Boho nih. Maaf nih. Jadi awalnya ya kita berbicara tentang awal saya berkegiatan itu sekitar 2 tahun atau 3 tahunan saya mempelajari dulu sebelum saya melakukan kegiatannya di lapangan. Saya mempelajari dulu nih, biasanya kan saya mau kemana nih perginya, mau kemana, terus mau berapa hari, terus di sana tuh ada apa aja, ada sumber air kah atau misalnya observasi lah ya. Itu harus dilihat dulu. Nah terus saya pelajari dulu tuh kayak menyalakan api, menggunakan beberapa macam metode, terus membuat bivak, shelter. Sekarang masih pakai paisit. Saya juga lagi mempelajari bagaimana caranya saya membangun bivak atau shelter yang alami, yang menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Terus saya juga mempelajari juga tentang manajemen dan lain-lain. Itu tetap harus dipelajari. Jadi nggak mentang-mentang sekarang lagi populer bushcraft terus punya ransel ya udah pergi aja gitu. Enggak kayak gitu. Berarti kita juga harus mempelajari dan punya dulu wawasan mengenai manajemen perjalanan. Itu yang penting sih. Itu penting. Berikut juga teknik bertahan hidup penting juga. Penting gak sih kayak gitu? Itu teknik penting. survival. Penting sih. Jadi si bushcraft itu dasar dari teknik bertahan hidup. Jadi ketika orang paham tentang bushcraft, otomatis dia bakalan bisa bertahan hidup. Kemungkinan bertahan hidupnya meningkat. Oke. Tapi bisa dibilang sama tuh sih? Beda. Antara bushcraft dan survival. Kalau misalnya survival itu bahasanya universal. Universal. Karena kita terjebak di perkotaan, misalnya kita di kantor, di sebuah kantor, terjebak di lift. Itu kita udah survival untuk bisa keluar dari keadaan darurat seperti itu. Itu udah dikatakan survival. Oke, ya. Karena survival itu kan bertahan hidup lah ya. Bertahan hidup. Definisi. Kalau misalnya emang si bushcraft itu cenderung mengerucut ke outdoor atau kegiatan di luar ruangan atau di hutan dan lain-lain di gurun. Jadi si bushcraft itu udah dipersiapkan. Direncanakan. Udah direncanakan. Sedangkan survival itu keadaan yang kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Yang nggak pernah ada persiapan. Itu baru survival. Oke. Jadi gimana ya? Suatu keadaan yang mendadak, darurat dan terdesak yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita akan tersesat, kita akan terjebak. Gitu ya. Itu kan kita nggak merencanakan akan terjebak. Orang bodoh kan kalau misalnya saya mau merencanakan terjebak bener, survival kan nggak kayak gitu. Kayak terjebak di masa lalu itu kan pilihan Itu kita kan, ya. Jangan. Anda. Enggak lah. Anda. Si teknik-teknik bushcraft itu emang dasarnya dari survival. Bagian masih lah ya. Masih bagian. Cuman kita nggak bisa menyamakan bahwa bushcraft itu survival. Karena survival tidak direncanakan. Sedangkan bushcraft direncanakan dan dipersiapkan ya. Dipersiapkan, alat-alatnya dipersiapkan. Makanya suka banyak banget yang komentar ketika saya bikin konten bushcraft itu banyak banget. Bang, kenapa bawa alat-alat yang komplit, yang ini, bawa tas, bawa ransel, kenapa nggak
telanjang dada aja, nggak bawa apa-apa. Oh. Ya, namanya juga bushcraft gitu Iya, kan. iya. Emang di Indonesia belum teredukasi tentang si bushcraft itu sendiri. Banyak yang salah tangkap mungkin ya. Ya banyak yang salah persepsi antara bushcraft itu apa. Yang mungkin mereka pikir bushcraft itu sama dengan survival. Oh, oke.